Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada pertemuan kedua untuk aktivitas atletik. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang gerak spesifik, jalan cepat, dan lari jarak pendek. Itu marilah kita saksikan materi berikut ini. Pada aktivitas pembelajaran atletik ada beberapa jenis nomor lomba atau cabang. Yang pertama adalah jalan cepat. Sejarah jalan cepat: kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus menginjak tanah. Tidak diperkenankan langkah melayang maupun membuat lompatan. Pada tahun 1867 jalan cepat pertama kali diadakan di London. Sedangkan tahun 1956 nomor jalan cepat sudah dipertandingkan dalam Olimpiade. Pada tahun 1912 jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor pada Olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor 20 km dalam Olimpiade. Tahun 1978 di Indonesia diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik dengan jarak 5 km untuk wanita, 10 km dan 20 km untuk pria. Pada tahun 1980 pada Olimpiade di Oxford, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan, sehingga ada beberapa jarak nomor lomba dalam jalan cepat, yaitu mulai dari 5 km, 10 km, 20 km, dan sampai 50 km. Yang kedua adalah perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan cepat dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Perbedaannya, jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya setiap salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Sementara pada gerakan lari, ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran jalan cepat. Ada beberapa bagian atau langkah dalam jalan cepat. Yang pertama ada gerak spesifik start jalan cepat. Yang pertama, berdirilah beberapa meter di belakang garis start. Yang kedua, setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas start, segeralah maju dan tempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang satunya berada di belakang dengan lurus dan rileks. Badan agak condong ke depan, tumpuan badan berada di belakang kaki bagian depan, dengan kedua lengan bergantung lemas dan menempel di samping badan. Yang keempat, pandangan mata lurus ke depan. Yang kelima, pada saat mendengar aba-aba iya, segera langkahkan kaki depan, berjalanlah terus secepatnya sampai melewati garis finish. Gerakan spesifik gerakan jalan cepat itu ada gerakan kaki, ayunan lengan, sikap badan, dan pandangan mata pada jalan cepat. Yang pertama adalah fase tumpuan dua kaki, yaitu pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat itu pula terjadi dorongan dan tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan lilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul.
Yang kedua adalah fase tarikan kaki, yaitu pada tahap ini setelah kaki depan menyentuh tanah, segera kaki belakang ditarik ke depan untuk melanjutkan langkah-langkah jalan cepat. Yang ketiga adalah fase relaksasi, yaitu tahap antara awal ketika melangkah kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki belakang. Yang keempat adalah fase dorongan kaki. Dorongan ini adalah mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang sesingkat-singkatnya ketika melakukan langkah-langkah kaki. Yang kelima adalah memasuki garis finish. Pada umumnya dilakukan dengan memasuki garis finish, jalan terus hingga melewati garis finish, kemudian kecepatan jalan dikendorkan setelah melewati jarak kurang lebih 5 meter. Ini adalah aktivitas pembelajaran atletik melalui lari jarak pendek. Ada beberapa pengertian dan gerak spesifik. Ada start ketika berlari dan sampai garis finish. Silakan saksikan untuk materinya.
mengikuti materi mulai awal. Semoga bermanfaat. Untuk yang mau bertanya atau silakan kita diskusi melalui grup WA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.